Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo rekan-rekan pejuang CPNS maupun P3K dimanapun kalian berada. Sebelumnya selamat datang di channel Dolphin Brand, di mana channel ini fokus membahas soal-soal seputar SKB, baik di bidang kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, dan bidang umum lainnya. Nah, pada sesi kali ini khusus kita akan membahas soal SKB CPNS kait tentang formasi analis akuakultur ahli pertama. Nah, biasanya nih yang paling banyak ditanya oleh teman-teman, eh, tipe soalnya seperti apa sih Kak? Soal yang paling banyak keluar itu soal apa aja sih? Terus materi yang dikeluar apa aja? Terus cara ngapalin materinya bagaimana? Nah, tenang, masalah kakak-kakak semua di sini akan kita bahas dan kita jawab di video kali ini. Oke, sebelum itu perkenalkan kakak-kakak semuanya, nama saya Muhammad Soleh. Nah, kakak-kakak bisa manggil saya Kak Soleh, Soleh, Mas Soleh atau apapun. Nah, saya merupakan ex pejuang CPNS tahun 2024 kemarin dan saya juga alumni dari Dolphin Brand. Nah, alhamdulillah saat ini saya uh, bertugas di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo di Provinsi Jambi sebagai analis akuakultur ahli pertama. Tuh. Nah, alhamdulillahnya pada tahun ini saya diberi kesempatan dan kepercayaan oleh manajemen Dolphin Brand untuk membersamai perjuangan teman-teman untuk bisa mencapai impiannya menjadi CPNS ataupun P3K di formasi yang teman-teman impikan. Nah, di mana video ini kita akan membahas nih seputar tipe-tipe soal yang keluar pada saat tes SKB. Nah, ini teman-teman saya sudah ada di dashboard Dolphin Brand. Ini dashboard dari aplikasi kita. Di sini kita akan membahas berbagai macam soal-soal terkhusus dengan soal analis akuakultur. Nah, di sini ada materi dan soal-soal. Nah, kita fokus ke soal-soalnya. Oke, kita buka dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat soal-soalnya ada beberapa paket. Kita akan bahas dulu paket satu, di mana setiap paket ini berisi 30 soal. Yang pastinya soal-soal ini sesuai dengan FR dari soal-soal CPNS maupun P3K tahun-tahun sebelumnya. Nah, oke, tanpa berlama-lama, langsung kita bahas ke paket soal yang pertama. Namun sebelum itu, aku pengen minta teman-teman untuk fokus. Fokus lebih dahulu, singkirkan apapun yang mendistract atau mengganggu teman-teman. Kenapa? Karena kita, SKB ini adalah titik terakhir kita, perjuangan terakhir kita untuk bisa lolos di CPNS maupun P3K. Oleh karena itu, teman-teman, saya harap fokus, jangan di skip videonya, karena kalau teman-teman skip sedikit pun, sedikit terskip takutnya ada materi yang terlewatkan. Jadi mari kita simak sama-sama, kita fokus dan kita belajar bersama-sama. Oke, oke teman-teman, halo. Sebelumnya kita sudah membahas 3 part ya kemarin, dari part satu itu membahas tentang kawasan budidaya, itu apa-apa aja syaratnya. Terus part 2 itu mengenai tentang perbenihan di sana, terus manufta, ya teman-teman udah tahu apa itu, dan juga bahas pas permen KP di sana, yang kita juga menambah wawasan teman-teman juga terkait permen KP yang bakal masuk ke soal-soal SKB. Terus di part 3 itu lebih banyak ke pengertian teman-teman ya, wawasan pengertian. Terus terakhir juga masalah obat ikan ya, obat ikan. Kita membahas tujuan obat ikan itu apa. Nah, next di part selanjutnya, part 4 ya, part 4 ya. Part 4 kita akan bahas lagi soal-soal yang FR lah, FR soal SKB tahun 2024 kemarin dan tahun-tahun yang sebelumnya yang masih fresh pokoknya. Oke, kemarin kita bahas tentang obat ya soal terakhir. Ini soal nomor 16 masih bahas tentang obat juga, obat ikan ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke soal nomor 16. Berikut ini yang merupakan klasifikasi bentuk sediaan obat ikan menurut jenisnya, yaitu oke, A. Biologi alami premix buatan, B. Farma, farmasetik, biologi, antibiotik, probiotik, C. Premix farmasetik alami buatan, D. Probiotik, biologik, alami, premix,
Antibiotik, farmaseutik, biologik, alami. Ini soal-soal seperti ini makan banyak waktu, teman-teman. Jadi nah, teman-teman jawab dulu. Ini ada tips and tricksnya bagaimana cepat menjawab soal yang seperti ini. Oke, kita lihat diteliti teman-teman yang merupakan sediaan obat. Ya, sediaan obat ikan. Sudah? Next, kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, ini ya. Soal nomor 17. Obat ikan jenis biologik digunakan untuk Oke, jenis biologik digunakan untuk A. Pemacu pertumbuhan, B. Imunisasi dan diagnosa, C. Antibiotik alami, D. Pengganti hormon, E. Obat penenang. Ya, dipilih teman-teman. Sudah. Teman-teman jangan ganti ya jawabannya ya. Ini nomor 17 nih juga menunjukkan soal nomor 16 tadi. Oke, tetap konsisten dengan jawabannya. Nanti kita lihat benar salahnya. Oke, sudah. Lanjut ke soal nomor 18. Nah, ini dia ya. Soal nomor 18. Bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan perkembangbiakan baik berupa pakan ikan alami atau pakan ikan buatan. Merupakan pengertian dari oke, agak bergeser ya. Tadi kita bahas obat, sekarang bahas ke pakan. Memang masuk, masuk karena itu bagian dari budidaya ya. Nah, apa? Dijabarin pengertiannya apa? Ya, nah ya tipe-tipe soal seperti ini sering keluar teman-teman ya. Dijabarin apa pengertiannya bla bla bla. Nah, apa pengertian dari penjabaran itu? Arti dari penjabaran yang panjang itu. A. Bahan baku pakan. B. Pakan ikan. C. Pakan pesanan khusus. D. Pelengkap pakan. E. Imbuhan pakan. Dah, teman-teman. Jawab ya. Sudah? Oke, lanjut ke soal nomor 19. Peraturan Menteri. Masuk lagi ke permen nih. Terkait larangan pemasukan pembudidayaan dan peredaran serta pengeluaran jenis ikan membahayakan dan merugikan, yaitu. Nah, ini tipe soal baru, teman-teman ya. Tadi disebutin Permen KP tentang obat, Permen KP nomor 1 tahun 2019. Nah, itu disebutin. Nah, sedangkan ini dia nanya, dia bilang peraturannya, peraturannya larangan pemasukan. Nah, itu permen nomor berapa? Dia nanya nomornya. Nah, teman-teman harus hafal. Ini harus hafal juga nomor dari permen KP itu. Ya, bagaimana triks dan cara menghafalnya. Yang pastinya Dolphin selalu punya cara untuk menjawab keresahan dari teman-teman. Oke, silakan dijawab dulu. Nanti kita bahas ya. Oke, permen KP nomor A, permen KP nomor 19 tahun 2020. B, permen KP nomor 5 tahun 2020. Sama ya tahunnya nih ya. C, permen KP nomor 19 tahun 2021. D, permen KP nomor 4 tahun 2023. Permen KP nomor 1 tahun 2019. Nah, kalau teman-teman ikut pembahasan dari part sebelumnya, kita sudah bahas nih, Permen KP nomor 1 tahun 2019 itu tentang apa. Setidaknya teman-teman tahu lah mana yang bisa dieliminasi ya. Oke, next. Soal terakhir di part ini, nomor 20. 20. Jenis ikan yang membahayakan. Membahayakan ya. Sebagaimana dimaksud pada Permen KP nomor 19 tahun 2020 dengan kriteria kecuali. Nah, ini soalnya jenis kasih tahu maksudnya, terus pemain KPI nomor berapa, kita tinggal ditanya, kita tinggal mengetahui isinya gitu teman-teman. Nah ini yang ditanya jenis ikan yang membahayakan.
Apa yang membahayakan? Kriterianya. Kecuali, ingat, kecuali A. Mengandung racun. B. Mengandung biotoksin. Apa itu biotoksin? Nah, oke. C. Melukai dan membahayakan manusia. D. Bersifat parasit. E. Bersifat buas. Nah, silakan pilih teman-teman. Sudah? Oke, teman-teman sudah jawab. Next, kita belajar, kita bahas soal-soal yang telah kita jawab bersama-sama ini. Oke, oke, kita lanjut pembahasan. Teman-teman tetap fokus dan lihat jawabannya benar atau salah. Nah, oke teman-teman semuanya, kita udah jawab ya tadi soal soal nomor 11 sampai 16 ya. Nah, eh soal nomor 16 sampai soal nomor 20. Oke. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tahap pembahasannya. Nah, jadi untuk teman-teman kembali kita fokus teman-teman ya. Fokus, singkirkan gangguan-gangguan yang ada di sekitar teman-teman. Mungkin biar lebih enjoy kalau ada makanan, cemilan, minuman, kopi atau apa silakan dibawa di kata teman-teman. Kita suasananya kita fokus tapi enjoy, santai gitu. Sehingga materi ini saat teman-teman menyimak pembahasan ini bisa enjoy, bisa lebih santai gitu ya. Oke, tanpa lama-lama kita mulai pembahasan di nomor 16. Nah, ini soal nomor 16 teman-teman ya. Jauh. Kita bacakan dulu soalnya. Berikut ini yang merupakan klasifikasi bentuk sediaan obat ikan menurut jenisnya, yaitu. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban yang D, yaitu probiotik, biologik, alami, dan premix. Nah, jadi gimana? Udah ada yang salah baru nomor 16 ini? Atau betul semua nih? Saya harap betul semua teman-teman ya. Nah, ini pembahasannya. Antibiotik dan obat buatan itu bukan termasuk dalam bentuk sediaan obat ikan. Nah, yang termasuk itu ada biologik, farmasetik, premik, probiotik, dan obat alami. Nah, ini teman-teman itu terdapat di Permen KP nomor 1 tahun 2019. Nah, cara menghafal sediaan obat ini itu kita ada rumusnya gitu. Kita ada rumusnya dari Dolphin Brand. Nah, gimana rumusnya? Kita lihat dulu ya. Kita ke Permen KP-nya dulu. Nah, mana sebentar. Nah, nih yang manis-manis permen peraturan menteri. Oke, ini peraturan menteri tentang obat ikan, teman-teman ya. Kita lihat di sediaan obat. Nah, ini di pasal 4. Nah, obat ikan berdasarkan jenis sediaannya itu digolong menjadi ada berapa nih? Ada 5 teman-teman. Ada biologik, ada farmasetik, premix, probiotik, dan obat alami. Nah, jadi di luar itu bukan termasuk golongan dalam sediaan obat ikan. Nah, gimana cara menghafal ini biar mudah? Nah, Dolphin Brand telah merumuskan gitu ya, biar teman-teman mudah menghafal kalau ingat sediaan obat. Nah, ingat ini, Biofarm, Biova Pro plus Al gitu ya kan. Bio ini untuk biologik, Farnya itu untuk farmasetik, Pro ini untuk probiotik dan premix plus alami gitu. Nah, jadi teman-teman nggak perlu ngapal biologi, farmaseutik, premix. Nah, biar lebih mudah kita singkat itu jadi bio Fapro plus gitu kan. Jadi lebih mudah kan. Oh, biologi, farmaseutik, probiotik, premix, obat alami. Nah, gitu. Jadi lebih mudah kan teman-teman dalam menghafal daripada menghafal satu-satu seperti ini. Mending kita buat singkatannya. Nah, gitu. Jadi eh, temukan cara belajar ternyaman teman-teman gitu. Kalau teman-teman bisa enjoy dalam belajar, nah insya Allah mudah mempelajari permen-permen ini, permen KP ini. Salah satu ini teknik ini, yaitu kita membuat singkatan yang mudah diingat gitu. Sehingga pada saat kita mengerjakan soal yang serupa, seperti soal tadi ya, kecuali katanya. Nah kita bisa ingat, oh biovaproal. Oh tinggal kita cari bio, nih kan, mana tadi? Nah, biologi ada, alami ada, premix ada, oh buatan, berarti salah. Dieliminasi buatan. Terus cari lagi farmasetik, biologik, antibiotik. Antibiotik nggak ada deh. Salah. Cari mana yang ada antibiotik. Nah, opsi E otomatis salah kan? Karena kita tahu antibiotik itu salah.
Terus tinggal opsi C. Opsi C ada buatan. Buatan tadi salah di opsi A. Otomatis jelas opsinya itu adalah opsi D. Jadi ingat ya, kalau kesediaan obat itu rumusnya adalah apa tadi? Bio, bio, fa, pro, al. Oke? Biologi, farmasetik, probiotik premix plus alami. Oke, mudah diingat teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, udah dapat ya. Lanjut kita next ke nomor 17. Hmm, masih berhubungan dengan soal nomor 16 tadi. Nah, ini yang ditanya yaitu obat ikan jenis biologik digunakan untuk apa? Nah, kegunaannya gitu teman-teman. Jadi setiap obat ikan yang bio Biovapro plus Al tadi itu biologik apalagi farmasetik, probiotik, premix plus alami itu memiliki kegunaan masing-masing gitu. Nah, opsi jawaban yang benar ini adalah jawaban yang B. Yang B, teman-teman ya. Kita lihat dulu pembahasannya. Obat biologik seperti vaksin dan antigen itu bertujuan untuk imunisasi dan diagnosa penyakit. Nah, jadi obat jenis sediaan biologik ini itu biasanya berasal dari biologi, teman-teman. Biologi atau gen dari makhluk hidup seperti vaksin itu kan dari virus ya, vaksin antivirus gitu kan. Terus ada antigen. Nah, itu seperti itu. Untuk tujuannya untuk imunisasi dan diagnosa. Nah, kalau yang A ini itu mm, pemacu pertumbuhan itu masuknya ke fungsi dari premix, teman-teman. Nah, premix ini itu ada dua. Ada anaknya lagi nih, bagi dua. Ada dia untuk imbuhan kan, ada dia itu untuk ini apa lengkap gitu. Nah, jadi yang benar itu untuk biologik itu imunisasi dan diagnosa. Nah, kalau antibiotik alami jelas alami. Berarti ini sediaan obat alami. Nah, antibiotik alami itu seperti apa? Nah, dalam biasanya kalau yang alami itu salah satu contohnya itu kunyit. Kunyit itu bagus untuk sebagai antibiotik pada ikan karena mengandung kurkuma ya. Mm-mm. Terus pengganti hormon itu nggak masuk ya, nggak ada yang bisa gantiin hormon gitu, nggak masuk logikanya. Terus apalagi nih, obat penenang, nggak ada fungsi obat penenang, kecuali narkoba ya teman-teman ya gitu. Nah jadi jawaban yang paling logis itu ada di B, imunisasi dan diagnosa. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 18. Oke. Tadi obat, sekarang pakan. Pakan ya ini ya. Nih, pakan alami dan pakan ikan buatan. Kita baca dulu soalnya. Bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, tumbuhan, pemulihan, dan perkembangbiakan, baik berupa pakan ikan alami atau pakan ikan buatan, merupakan pengertian dari jawaban yang benar adalah B, pakan ikan. Nah, kok bisa itu jawabannya, Kak? Jelas. Ada dalilnya ya kan, dalil. Ada sumbernya gitu. Ada sumbernya yaitu sesuai permen. Permen KP nomor berapa? Nomor 4 tahun 2023. Pasal berapa? Pasal 1 nomor 7. Nah, di situ ada pengertian tentang pakan ikan. Nah, selalu saya bilang di part-part sebelumnya, saat membaca soal dan saat belajar materi, ingat kata kunci, teman-teman. Untuk mempercepat teman-teman dalam menganalisis dan menjawab soal. Di sini jelas, kalau teman-teman tahu pengertian bahan baku pakan itu apa, pengertian pakan ikan itu apa, pakan pesanan khusus itu apa, pelengkap pakan, imbuhan pakan. Dengan teman-teman sekali lihat ini, oh, udah ketebak itu jawabannya. B. Kenapa? Karena kalau menghafal pakan ikan, itu kuncinya bahan baku tunggal, atau campuran, terus diakhiri dengan pakan ikan alami, pakan ikan buatan. Udah fix, itu pengertian dari pakan. Nah, kalau pengertian bahan baku pakan, itu sumber bahan baku. Itu kata kunci depannya. Dengan dari mana Kak ininya? Oke, kita lihat permen KP-nya. Biar teman-teman lebih yakin dan percaya gitu ya. Permen KP pakan ikan nomor 4 tahun 2023. Kita lihat ya. Pasal 1 tadi ya. Pasal 1 nomor 7. Nih ya teman-teman ya. Bentar. Nah, ini nomor 7.
Nah, pakan ikan, ikan bahan makanan tunggal, terus berupa pakan ikan alami atau pakan ikan buatan. Itu pengertian dari pakan ikan. Nah, selanjutnya tadi bahan baku. Nah, benar kan? Sumber bahan yang berasal dari nabati maupun hewani. Ingat sumber bahan berarti itu pengertian dari bahan baku pakan. Terus tadi di opsi ada apa lagi nih? Kita lihat nih di opsi. Nah, di opsi ada pakan pesanan khusus. Wis. Pakan pesanan khusus, spesial berarti ini ya. Nah, ini ada pengertiannya juga teman-teman di permen KP. Kita lihat ya sama-sama. Nah, pakan pesanan khusus itu biasanya dibuat secara khusus. Itu kata kuncinya. Kita cari. Pakan pesanan khusus. Ada di, ups, kelewatan. Nah ya, kita sama-sama bahas permen KP-nya. Nah, nomor 11. Pakan khusus, pakan ikan yang dipesan secara khusus. Kan? Ingat, kalau teman-teman hafal kata kuncinya, mudah menjawab soal-soal yang seperti ini. Nah, terus apalagi opsinya tuh? Ada pelengkap pakan, ada imbuhan pakan. Nah, ini dia. Ada pelengkap pakan, ada imbuhan pakan. Itu satu hal yang berbeda. Kalau pelengkap, teman-teman ya, itu dia yang nutrisi yang emang udah ada, yang udah ada di dalam tubuh, namun perlu penambahan. Contohnya apa? Vitamin, ya kan? Vitamin, mineral. Nah, sedangkan imbuhan pakan ini yang tidak ada gitu, sehingga perlu penambahan khusus. Nah, contohnya apa? Antioksidan. Nah, itu salah satu contoh imbuhan dari pakan. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat di pengertian permen KP-nya ya. Nah, imbuhan dan pelengkap pakan. Nah, oke. Ini pelengkap pakan, zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan ikan. Oke, sehingga perlu ditingkatkan. Nah, sedangkan imbuhan pakan ini, zat yang secara alami tidak terkandung dalam pakan ikan. Jadi, kata kuncinya, kalau pelengkap pakan, tuh dia sudah secara alami ada, tapi perlu ditambahin nih, biar makin jos formulasi pakannya. Nah, sedangkan imbuhan pakan ini, ya memang nggak ada secara alami di dalam pakan ikan, sehingga perlu ditambahkan secara khusus. Contohnya apa tadi? Antioksidan. Oke, paham ya? Oke, di langsung dapat ya teman-teman ya. Pengertian udah paham ya kata kuncinya tadi bahan baku pakan itu kata kuncinya apa, pakan ikan. Sehingga kalau muncul soal-soal pengertian seperti ini, khusus lagi tentang pakan, teman-teman sekali lihat, langsung tahu jawabannya. Oke, next. Kita lanjut ke soal nomor 19. Oke. Oh, ini beda nih. Soal yang sebelumnya disebutin. Disebutin permen KP-nya. Nah, sekarang dia nanya permen KP nomor berapa gitu kan. Nah, peraturan menteri terkait larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran, serta pengeluaran jenis ikan membahayakan dan merugikan. Yaitu, oke, opsinya mirip-mirip ya. 1919. Tahunnya tuh 2020. Nah, agak mirip-mirip nih. Oke, Co. Nah, itu jawaban yang benar itu adalah A, Permen KP nomor 19 tahun 2020. Kita lihat pembahasannya. Nah, kuncinya apa? Teman-teman harus hafal. Teman-teman harus hafal permen KP. Kak, soal-soal seperti ini keluar-keluar. Beberapa ada yang keluar menanyakan permen KP tentang pakan ikan. Itu nomor berapa? Nah, makanya dari itu teman-teman perlu banyak membaca. Jadi kalau membaca materi itu, baca juga depannya. Permen KP nomor, ini kan, seperti ini tadi kan. Mana tadi permen KP kita nih? Ya, teman-teman langsung baca isi gitu kan. Kalau perlu, di print, ditandain. Permen KP nomor 4 tahun 2003 tentang pakan ikan gitu. Ya. Nah, kita bahas dulu. Oke. Permen KP nomor 19 tahun dulu. Nah, Permen KP nomor 5 tahun 2020 itu tentang apa? Nah, Permen KP nomor 5 tahun 2020 ini itu nggak ada sangkut paut dengan materi kita teman-temannya. Itu uh, kalau teman-teman cari di Google atau di internet lah ya, pokoknya cari di Google itu terkait tentang Statuta Politeknik Perikanan Kelautan yang ada di Bone. Tuh. Nah, terus yang C ini Permen KP nomor 19 tahun 2021 itu tentang penebaran kembali teman-teman. Pokoknya penebaran kembali itu nomor 19 tahun 2021.
Nah, sedangkan larangan pemasukan itu nomor 19 tahun 2020 gitu. Nah, terus Permen KP nomor 4 tahun 2023. Masa lupa? Barusan kita bahas tadi. Tentang apa? Yap, benar, tentang pakan. Betul. Barusan kita bahas tadi ya, jangan lupa. Nah, terus terakhir Permen KP nomor 1 tahun 2019 tentang lupa juga. Barusan loh kita bahas tadi soal nomor 16. Ya, tentang obat ikan. Itu ya. Jadi teman-teman jangan jangan lupa ya Permen KP ini kali juga judulnya. Oke. Udah, kita lanjut ke soal nomor apa nih? 20. Oke. Oke, teman-teman, gimana? Enjoy, tetap fokus ya. Fokus. Lagi ada nikmatilah sambil makan cemilan, minum kopi nggak apa-apa, kita santai ya. Yang penting teman-teman bisa memahami dengan mudah gitu. Jadi tidak usah serius, kita santai tapi fokus gitu sehingga materinya klop nanti ya. Oke, soal nomor 20 terakhir nih. Yuk, hitung. Pada salah berapa benar berapa gitu ya. Ini penentuan ini. Kalau teman-teman baru benar 3, nah ini penentuan nih. Harus benar minimal benar 4 teman-teman ya biar lulus KKM gitu dah. Oke. Atau udah ada benar semua, udah ada benar 4, tinggal ini penentuannya. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Nanti ini ya, komen-komen di kolom kolom komentarnya, oke? Benar berapa, salah berapa gitu. Biar teman-teman bisa melihat perkembangan teman-teman dari part 1 sampai sekarang ini aku benar berapa sih selama ini rata-rata aku benar berapa gitu. Oke? Next, lanjut soal nomor 20. Jenis-jenis ikan yang membahayakan. Wow. Sebagaimana dimaksud pada Permen KP nomor 19 tahun 2020 dengan kriteria kecuali lagi-lagi soal kecuali. Soal-soal seperti ini menuntut kita untuk menghafal semua untuk mengetahui ciri-ciri dari soal yang kita maksud itu. Nah, opsi jawaban yang kecuali ya itu bersifat luas. Berdasarkan Permen KP nomor 19 tahun 2020 bersifat luas termasuk ke dalam jenis ikan yang merugikan. Nah, jadi dalam permen ini itu jenis ikan itu teman-teman ada yang membahayakan, ada juga yang merugikan gitu. Nah, jelasnya kita lihat di Permen KP-nya ya, Permen KP nomor 19 tahun 2020. Kita cari dulu nih. Permen KP nomor 19 tahun 2020 di mana tuh? Bentar teman-teman ya biar lebih jelas. Oh, saya cari di bank materi. Up, ini dia. Nah, oke oke oke. Nah, oke, kita balik ke soal. Tadi yang ditanyakan apa tadi ya? Ikan yang membahayakan kecuali. Nah, baca nih Permen KP-nya. Oke. Jenis ikan yang membahayakan. Sebagaimana yang dimaksud membahayakan. Mengandung racun, bersifat parasit, melukai atau membahayakan. Tiga, teman-teman ya, yang membahayakan. Nah, sedangkan yang merugikan, nih yang merugikan, kita turunkan dulu. Ada empat nih, bersifat buas, mengandung racun, sama tadi ya, sama yang di atas, bersifat parasit, sama juga sama yang di atas tadi, terus melukai atau membahayakan, sama. Nah, di sini dapat celah, tips menghafalnya. Nggak, nggak perlu teman-teman menghafal satu-satu. Cukup ingat yang pembeda, kepal yang pembedanya aja, bersifat buas. Pokoknya kalau merugikan itu buas. Selain dari itu, berarti dia membahayakan. Pokoknya di bagian membahayakan tuh nggak ada buas. Pokoknya cuma merugikan aja yang punya buas gitu. Nah, jadi teman-teman cukup menghafal bersifat buas gitu. Oke, paham teman-teman ya. Nah, itu tekniknya. Oke, sudah. Di screenshot dulu nggak apa-apa. Oke, sudah aman ya. Lanjut. Di mana tadi? Sini. Nah, oke.
berarti sudah teman-teman, udah kita bahas nih soal nomor 1 sampai nomor 20, mulai dari obat ikan, pakan, jenis ikan-ikan yang membahayakan, yang merugikan, permen KP tadi ada 5 ya, setidaknya teman-teman sudah dapatlah, udah ke-spill lah, permen KP yang berhubungan dengan perikanan budidaya. Kecuali yang ini nih ya, ini untuk mengecoh saja ini sebenarnya, sengaja dibuat untuk mengecoh teman-teman gitu. Nah, jadi, harapannya teman-teman tetap semangat. Dicatat perkembangan teman-teman benar berapa hari ini, salahnya berapa, dipelajari, diulang-ulangi aja videonya, bagaimana tips and tricks-nya tadi, kita dapat rumusnya tadi apa, ada yang masih ingat tadi ya? Bio, Va, Pro, plus Al, Bio, Va, Pro, plus Al, oke? Nah, setidaknya semoga ini ilmu bermanfaat, teman-teman terus semangat, karena SKB ini teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui, pertarungan terakhir lah. Perjuangan terakhir, perjuangan teman-teman, bagaimana dramanya di apa, pendaftaran ya, registrasi lah ya, di bagian pendaftaran, terus melewati SKD yang luar biasa gong soalnya ya kan, dan terakhir, ya nggak semua orang bisa masuk di SKB ini gitu. Jadi manfaatkanlah waktu teman-teman semaksimal mungkin, nggak apa-apa kita sakit-sakit dahulu, nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman bisa mencapai itu, ada di posisi si PNS yang menjadi aparatur sipil negara, PNS atau P3K, teman-teman bakal menikmati hasilnya. Nggak cuma teman-teman gitu yang menikmati hasilnya, tapi juga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita, merasa bangga pastinya. Bangga ya anaknya wis ASN ya kan. Terus anak istri kita yang terus melaksanakan manfaatnya sampai bahkan setelah kita meninggal mereka juga mendapatkan manfaat dari itu. Nah jadi perbanyaklah waktu teman-teman untuk belajar karena ini the last session ya, pertarungan terakhir dan bobotnya juga besar ya, 60% ya kalau kami kemarin, 60%. Jadi walaupun teman-teman di SKD-nya itu, peringkat 2 ya belum peringkat 1. Nah teman-teman push di sini dan untuk teman-teman yang udah peringkat 1 di SKD, pertahankan, giatkan lagi, jangan mau posisinya direbut gitu ya. Jadi tetap semangat, fokus, dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, terutama untuk lulus di seleksi CPNS pun P3K tahap ini. Oke, mungkin cukup, kita lanjut ke part-part berikutnya.